Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Puan. Halo semua, let me introduce myself. Nama aku Siti Fatona dengan NPM 2411080056 dari Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari kelas 2A. Di sini aku akan mempresentasikan untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Murtado MSI. I want to show you about Islam dan lingkungan hidup with the title Kerusakan Lingkungan dan Kontribusi Islam dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Kita tahu bahwa lingkungan hidup erat kaitannya dengan manusia. Lingkungan hidup dan manusia saling hidup berdampingan di muka bumi ini. Allah menciptakan lingkungan, Allah menciptakan manusia untuk selalu jalan bersama. Oleh karena itu, manusia dan lingkungan erat kaitannya. Apapun yang terjadi dan apapun yang dibuat oleh manusia akan saling berkaitan dengan lingkungan. Memasuki materi yang pertama, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, yang ada di sekitar kita. Sebagai suatu sistem, artinya bahwa lingkungan adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan, atau seperangkat unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas. Terdiri dari unsur biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta unsur abiotik yaitu udara, air, iklim, cahaya, dan tanah. Kita sebagai manusia tentunya hidup berdampingan dengan kedua unsur tersebut. Kita hidup berdampingan dengan tumbuhan, dengan hewan, dan kita memerlukan unsur abiotik untuk kita hidup. Kita memerlukan udara untuk bernafas, kita memerlukan air untuk minum dan melakukan kebutuhan sehari-hari, serta kita memerlukan cahaya untuk dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, mengapa saya katakan tadi bahwa lingkungan dan manusia tidak dapat dipisahkan, merupakan dua komponen yang saling satu menyatu dan padu. Story about the environment, cerita lain tentang lingkungan, manusia memanfaatkan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidupnya. Namun demikian, masalah lingkungan sering kali muncul dan menjadi ancaman serius dalam hal ini. Masalah lingkungan adalah berbicara tentang keberlangsungan hidup manusia dan alam. Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia itu sendiri dalam segala hal yang ada di alam dan sekitarnya. Sebaliknya, jika kita merusak lingkungan hidup apapun bentuknya dan sekecil apapun itu, maka dampaknya merupakan ancaman serius bagi kita untuk kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia itu sendiri. Apa yang kita perbuat, sekecil apapun itu, dampak dan akibatnya pasti akan kembali lagi ke kita sebagai pelaku yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya, berbicara tentang kerusakan lingkungan, tentunya ada faktor-faktor yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan itu sendiri. Bentuk kerusakan lingkungan disebabkan dengan berbagai faktor yang ada di sekitar lingkungan, seperti faktor alam dan faktor kegiatan manusia. Contohnya, meningkatnya jumlah penduduk serta kebutuhan tersier yang semakin banyak sebagai akibat perkembangan teknologi yang pesat telah menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin berat. Seperti halnya teknologi yang sudah semakin maju, zaman yang semakin berkembang, terjadinya urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk justru memicu kerusakan lingkungan. Selain kemajuan zaman yang semakin pesat, kita mungkin tidak merasakan efek dan dampak samping dari itu semua. Tetapi tanpa kita sadari, lingkungan di era yang semakin maju ini semakin rusak. Adakah manusia yang peduli? Adakah manusia yang masih memperhatikan tingkah laku dan tindak tanduk dari perbuatannya untuk memikirkan kerusakan lingkungan itu? Memasuki faktor yang pertama adalah faktor alam. Kerusakan lingkungan yang disebabkan faktor alam pada umumnya merupakan bencana-bencana alam seperti letusan gunung, api, banjir, abrasi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Selanjutnya, masuki faktor yang kedua, yaitu faktor dari kegiatan manusia. Kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan manusia dalam berbagai bentuk, seperti pencemaran, pengurukan tanah, penebangan hutan, dan berbagai keperluan, dan sebagainya. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan
hal yang kita lakukan justru merusak lingkungan. Kita tidak sadar bahwa kegiatan-kegiatan kecil yang kita lakukan, yang kita pikir tidak akan ada dampaknya, justru itulah yang menjadi penyebab utama dalam kerusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga dampaknya mengenai kita sendiri sebagai manusia. Memasuki contoh kerusakan lingkungan yang pertama yang disebabkan oleh faktor alam, yang pertama ada gunung meletus. Kita tahu bahwa gunung meletus merupakan peristiwa ketika gunung berapi mengeluarkan material dari dalam bumi ke permukaan, seperti lava, abu, gas, dan batu-batuan. Gunung berapi ini ketika meletus banyak sekali dampak untuk kerusakan lingkungannya. Bahkan tak sedikit memakan korban jiwa. Kerusakan rumah, kebakaran lahan, hutan, bahkan menewaskan beberapa makhluk hidup dan juga manusia. Selanjutnya adalah gempa bumi yang merupakan peristiwa alam yang terjadi karena kehendak Tuhan yang Maha Esa, berupa guncangan atau getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam litosfer. Gempa bumi ini biasanya terjadi di skala kecil maupun besar, sehingga akan menimbulkan kerusakan pada bangunan, material rumah, kerugian berjuta bahkan ratusan juta, sehingga memakan korban jiwa. Kerusakan-kerusakan lingkungan baik yang terjadi oleh alam maupun disebabkan oleh faktor kegiatan manusia tak ayal banyak memakan korban jiwa, sehingga dari manusia dampaknya akan kembali ke manusia. Yang ketiga adalah tsunami, gelombang laut besar yang terjadi karena berbagai gangguan impulsif di dasar laut. Mungkin tsunami tidak sering terjadi, tapi sekali yang terjadi akan memakan banyak sekali korban jiwa. Sebagai tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam, banyak menewaskan korban, banyak memakan korban jiwa. Banyak kerusakan yang terjadi, lingkungan menjadi rusak, dan dampaknya sangat-sangat negatif. Butuh waktu lama untuk memulihkan lingkungan rusak tersebut yang terjadi karena faktor alam. Selanjutnya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, yang mungkin kegiatan-kegiatan atau tingkah laku kecil kita berdampak besar dalam kerusakan lingkungan. Ketika sudah rusak, ketika sudah menanggung akibatnya, siapa yang akan disalahkan? Tidak ada. Tapi kita mungkin kurang sadar bahwa terjadinya banjir, longsor, pencemaran lingkungan, dan kerusakan hutan terjadi karena tingkah laku kita sendiri. Banjir disebabkan mungkin karena kita yang membuang sampah sembarangan. Kita tidak bisa mengolah sampah, kita kurang kesadaran diri, kita abai akan kerusakan lingkungan. Banjir dan longsor adalah dua hal yang disebabkan juga oleh penebangan pohon secara ilegal untuk kebutuhan dan keperluan manusia. Penebangan pohon ini tidak bisa menampung debit air. Penebangan pohon ini tidak bisa membantu tanah dalam menahan, sehingga akan terjadi banjir ketika hujan deras, akan terjadi longsor ketika hujan deras karena tidak adanya pohon yang menjadi pondasi untuk menahan debit air dan juga tanah. Pencemaran lingkungan. Teman-teman, di era yang semakin maju ini, di era yang canggih akan teknologi dan zaman yang sudah berkembang, kita senang-senang saja bahwa teknologi sudah semakin pesat. Kita senang-senang saja bahwa kegiatan kita dipermudah. Tapi apakah kita menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang semakin mudah dilakukan, yang tanpa perlu energi banyak untuk dilakukan, tetapi menyebabkan pencemaran lingkungan? Penggunaan gas emisi, kendaraan roda 2 menyebabkan polusi di udara, bising, polusi suara, dan bahkan kegiatan industri di berbagai unit pekerjaan menyebabkan banyak sekali polusi yang membentuk kerusakan lingkungan itu sendiri. Kerusakan hutan karena penggundulan hutan, kerusakan hutan karena penebangan pohon yang dilakukan untuk kebutuhan kita. Apakah kita menyadari, teman-teman, bahwa yang kita lakukan akan kembali dampaknya kepada kita, akan memberikan dampak negatif kepada kita? Mungkin kita tidak melakukan, tapi sebagian dan berbagai oknum melakukan hal tersebut tanpa sadar. Kendati demikian, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor kegiatan manusia, bila diamati lebih jauh penyebabnya, persoalan kerusakan lingkungan ini juga sumber daya alam yang mengakibatkan krisis sosial ekologis berawal dari cara pandang kita sebagai manusia.
worldview dalam melihat alam yang didasarkan pada filsafat antroposentrisme. Filsafat ini memiliki pandangan bahwa manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pemikiran ini menganggap bahwa manusia atau kita sendiri dan kepentingannya dipandang paling menentukan dalam tatanan ekosistem. Itu mengapa teman-teman, ketika kita akan melakukan suatu kegiatan, ketika kita akan melakukan hal apapun, kita tidak boleh mengutamakan kepentingan kita tanpa kita melihat efek sampingnya, tanpa kita melihat dampak sampingnya. Kita hanya mementingkan kebutuhan dan keperluan kita semata. Kita egois dalam hal ini. Kita tidak memikirkan masa depan, kita tidak memikirkan dampak dari perbuatan kita. Apakah akan buruk? Apakah akan berdampak negatif? Apakah semuanya akan baik-baik saja? Banyak sekali manusia yang masih naif akan pandangan ini, lebih mementingkan keperluan sendiri tanpa memikirkan dampaknya. Oleh sebab itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita sebagai manusia atau khalifah di muka bumi ini untuk merusak lingkungan. Senantiasa harus menjaga lingkungan dan memelihara lingkungan itu sendiri. Contohnya dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56, Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77, dan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 11. Yang dimana dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini bermakna apa teman-teman? Bahwa kita, hal apapun yang kita lakukan, kerusakan apapun yang kita tanamkan di muka bumi ini, maka dampak dan akibatnya akan kembali ke kita. Disebabkan karena perbuatan tangan manusia, itu artinya kerusakan tersebut kita yang memperbuat. Kerusakan tersebut berasal dari kita. Allah menghendaki agar mereka di sini berarti bahwa kita, manusia, sebagai khalifah di muka bumi yang seharusnya menjaga lingkungan, yang seharusnya memelihara ekosistem, yang seharusnya tidak merusak, tetapi harus merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Kita harus merasakan akibat dari perbuatan yang telah kita lakukan sendiri, perbuatan yang tanpa pikir panjang kita lakukan, perbuatan yang mungkin di pikiran kita, perbuatan yang mungkin bagi kita adalah hal sepele, tetapi bisa mendatangkan banyak hal negatif di depan. Selanjutnya adalah banyak sekali hadis tentang memelihara lingkungan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa di antara orang Islam yang menanam tanaman, maka hasil tanamannya yang dimakan akan menjadi sedekahnya, dan hasil tanaman yang dicuri akan menjadi sedekah. Dan barang siapa yang merusak tanamannya, maka akan menjadi sedekahnya sampai hari kiamat. Kita sebagai manusia ketika diperintah untuk melakukan penghijauan, ketika diperintah untuk menanam pohon, maka walaupun kita tidak menikmati hasilnya, maka itu akan tetap berlaku dan berarti sedekah bagi kita, walaupun itu dimakan oleh orang lain, walaupun itu tidak kita nikmati. Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Sama maknanya bahwa apapun yang telah kita tanam di muka bumi ini dengan niat baik, walaupun kita tidak menikmati hasilnya, walaupun itu dimakan oleh orang lain dan kita kehilangan hasilnya secara tiba-tiba, maka itu tetap akan berlaku dan bernilai sedekah. Sebagaimana perintah tentang reboisasi itu sendiri sudah tertuang dalam hadis dari Rasulullah SAW, di mana Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Perintah tentang menanam pohon ini atau reboisasi adalah mengajarkan kepada umatnya untuk menanam tumbuhan, baik berupa pohon, biji-bijian, atau tanaman pangan. Nabi SAW juga melarang menebang pohon tanpa mengikuti prosedur yang benar, karena akan mengancam kesinambungan makhluk hidup di bumi. Dengan melakukan penghijauan atau reboisasi akan mempercantik wajah dunia dan sekaligus membawa manfaat bagi manusia dan alam.
Islam memiliki pandangan atau konsep yang sangat jelas terkait penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam. Islam memandang lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan kepada Tuhan. Islam memandang bahwa alam semesta, termasuk bumi yang ditinggali manusia, adalah ciptaan Allah dan manusia wajib menjaga dan merawatnya. Sebagaimana banyak yang tertuang di dalam hadis maupun ayat-ayat Al-Quran yang telah saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah ayat Al-Quran yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia tidak menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Ini berarti dalam ayat Al-Quran ini kita diperintahkan untuk menyembah Allah, kita diperintahkan untuk menjaga ciptaannya, dan kita diperintahkan untuk tidak merusak apa yang telah diciptakan oleh Tuhan kita. Senantiasa menjaga, melindungi, dan tidak merusak adalah sebagai tanggung jawab dari khalifah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Oleh karena itu, mengenal, memahami, dan memelihara alam merupakan bagian dari keimanan seseorang kepada Yang Maha Menciptakan alam. Dengan kata lain, perintah Islam untuk menjaga dan merawat lingkungan merupakan cerminan dari akhlak dan keimanan seseorang. Kita berakhlak dan kita beriman. Untuk itu, kita tidak boleh merusak lingkungan, mencemari lingkungan, dan lain sebagainya. Jangan merusak, kita harus senantiasa menjaga. Sekali lagi, kita harus senantiasa menjaga lingkungan dan alam semesta ini. Islam dan lingkungan hidup. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mencintai lingkungan, untuk kemaslahatan bersama, untuk kebutuhan bersama, dan untuk keberlangsungan hidup bersama. Mencintai lingkungan adalah bagian dari spirit Islam sebagai rahmatul lil alamin, atau agama pembawa berkah dan kesejahteraan umatnya. Maka dari itu kita harus memelihara, tidak merusak, dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, kerusakan lingkungan adalah terjadi karena ulah kita sebagai manusia yang tidak bisa menjaga kelakuan kita, yang tidak bisa menjaga tingkah laku kita, sehingga kita dapat merusak lingkungan tanpa kita sadari dan dengan disadari kita. Mungkin membuang sampah sembarangan adalah hal yang sangat kita sadari, hal yang tidak mungkin berlaku sebagai khilaf semata. Tetapi hal tersebut membawa dampak yang sangat besar, bukan hanya untuk kita, tapi untuk manusia yang ada di muka bumi. Oleh sebab itu, Islam mengatur para hambanya di dalam Al-Quran yang telah disebutkan dalam ayat-ayat tertentu, dalam hadis yang sudah diriwayatkan, dan juga kita diatur untuk bisa menjaga kelakuan kita, untuk tidak merusak alam, untuk tidak merusak lingkungan. Banyak sekali hadis, banyak sekali petunjuk, banyak sekali perintah yang memerintahkan kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat membahayakan dan merusak lingkungan. Allah sudah melarang kita, Allah sayang kepada kita. Karena sekali lagi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat akan kembali lagi kepada kita. Baik buruknya akan kembali lagi dampak dan akibatnya kepada kita semua. Sekian, terima kasih tugas presentasi untuk ujian tengah semester yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku minta maaf. Thank you for the watching and listening. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye and see you.